Museum Lubang Buaya atau yang bisa disebut dengan Museum Monumen Pancasila Sakti merupakan museum untuk mengenang peristiwa G30 SPKI, yaitu terjadi pada tanggal 1965, tempat yang menjadi saksi bisu peristiwa G30 SPKI. Pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965. Itu salah satu peristiwa bersejarah dong pastinya yang ada di Indonesia, makanya sampai ada museum yang menjelaskan secara detail dari kenapa G30 SPKI itu ada sampai gimana G30 SPKI itu sebenarnya pernah terjadi. Museum ini tuh rangkuman aja sih dari yang sebenarnya dulu tuh terjadi. Bisa dilihat sebenarnya harusnya alurnya tuh dari yang gedung ini dulu yang ada di belakang ini. Di situ kan ngejelasin pemberontakan PKI yang dari daerah. Terus kemudian di gedung Paseban itu ada pemberontakan besarnya yang menculik 7 atau 10 jenderal tadi ya kalau nggak salah. Dan menurut aku sendiri itu adanya museum ini penting sih buat kita, cuma balik lagi ke sebenarnya kayak kepercayaan masing-masing lah, sejarahnya tuh beneran kayak gini atau enggak gitu kan, dan pengetahuan masing-masing. Karena ini dari sisi kita, dari sisi pemerintah gitu, kalau sejarah kita tuh dulu kayak gini, tapi kalau dari sisi yang mengalami kan kita belum tahu, dan itu banyak dong referensi yang lain. Jadi ini sebagai salah satu referensi sejarah aja sih. Lubang Buaya saat peristiwa G30 SPKI adalah pusat pelatihan milik Partai Komunis Indonesia, yaitu PKI. Saat ini di tempat tersebut berdiri lapangan peringatan Lubang Buaya yang berisi monumen Pancasila, sebuah museum hingga sumur kecil di tempat para korban G30 SPKI dibuang. Selain itu, terdapat rumah yang menjadi tempat ketujuh pahlawan revolusi disiksa dan dibunuh. Ada juga mobil jadul yang digunakan untuk mengangkut para korban pemberontak G30 SPKI. Tempat ini dahulunya merupakan lokasi dibuangnya jenazah 7 jenderal dan perwira korban P30 SPKI. 7 jenderal tersebut dibuang ke dalam sebuah sumur berdiameter 75 cm dan berkedalaman 12 meter. Yang terletak di Kelurahan Lubang Buaya, yaitu tepatnya di Cipayung, Jakarta Timur. Jenderal yang diculik dan dibunuh di tempat ini adalah R. Suprapto, Siswondo Parman, Pierre Tendian, serta Sutoyo Siswomiharjo. Sementara itu Jenderal Ahmad Yani, MT Haryono, dan Dipan Jaitan dibunuh di kediamannya, yaitu tepat di rumah mendiam. Peristiwa tersebut kemudian dikenal dengan sejarah Lubang Buaya. Wilayah Lubang Buaya sendiri awalnya merupakan pusat pelatihan dan pasukan Partai Komunis Indonesia yang disebut dengan PKI. Setelah peristiwa tersebut dibangunlah museum untuk mengenang dan menghormati pahlawan yang gugur dan tewas di Lubang Buaya ini. Semoga makin rame, makin banyak anak muda juga datang ke sini biar sejarahnya nggak dilupain. Sebenarnya kalau museum ini secara teknis dulu dioramanya mungkin lebih diurus ya, maksudnya nggak masalah tiket masuknya dimahalin sedikit, tapi tadi banyak banget diorama yang nggak kelihatan. Emang mungkin settingnya siang, tapi kan terus kalau kena pantulan cahaya tuh malah jadi nggak jelas sebenarnya itu diorama apa sih gitu loh. Biarpun ada penulisannya, terus kayak isi tulisannya gitu udah mulai pudar. Jadi berharap lebih dirawat aja sih kalau untuk teknisnya di museum ini. Tapi kalau dari segi cerita, dari segi alur juga mungkin perlu dikasih sedikit 1-2 intro lah setiap masuk ruangan. Ini tuh ruangan apa, kenapa ruangan ini ada, dan nanti kesimpulan dari ruangan ini tuh menceritakan apa sih sebenarnya gitu. Jadi orang yang datang tuh nggak cuma oh ini darah, oh ini baju, oh ini pemberontakan, terus simpulannya apa dari cerita itu gitu loh. Sebenarnya nanti kedepannya biar nggak cuma kita yang dewasa, yang mahasiswa yang bisa lihat dan ngerti, tapi
anak-anak yang kecil gitu yang diharapkan kan sebagai penerus bangsa tuh paham juga gitu loh.